Selamat datang di kuliah mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan mempelajari gaya sentral dengan diawali dengan beberapa materi pendahuluan. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu gaya sentral dengan menggunakan kerangka koordinat kartesis berikut. Gaya sentral merupakan gaya yang terjadi antara dua partikel yang besarnya merupakan fungsi dari jarak antara kedua partikel dan arahnya adalah sepanjang garis hubung kedua partikel tersebut. Dua partikel ini kita sebut sebagai M1 dan M2 yang posisinya terlihat pada gambar di samping. Kemudian, perumusan gaya sentral dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Bila kita tulis persamaan gerak dari partikel 1 dan persamaan gerak dari partikel 2, kita akan mendapatkan persamaan gerak gabungan sebagai berikut. Perhatikan, saat perumusan gerak gabungan ini, kita definisikan massa tereduksi, yang tidak lain merupakan massa di titik pusat massa kedua partikel tersebut. Sehingga di sini dapat kita lakukan penyederhanaan masalah dengan hanya memandang gerak dari M2 apabila diobservasi dari M1. Artinya, titik asal sumbu koordinat sekarang dipindah ke M1 sehingga vektor posisi disederhanakan menjadi persamaan berikut. Selanjutnya, berdasarkan penyederhanaan yang dilakukan pada salin dia sebelumnya, kita tulis batasan dari observasi gerak partikel akibat gaya sentral. 1. Observasi dilakukan di M1 di mana masanya sangat besar dibandingkan dengan M2, sehingga posisi dan besar massa tereduksi adalah sama dengan M2. 2. Karena observasi dilakukan di M1, maka titik awal koordinat dipindahkan dari titik 0. Dan 3, perumusan gaya sentral menjadi lebih sederhana sebagai persamaan berikut. Oleh karena itu, konsekuensi dari penyederhanaan dan pembatasan masalah yang disampaikan pada salin dia sebelumnya menghasilkan beberapa konsekuensi. 1. Penentuan posisi dari M1 dianggap tidak diperlukan. 2. Namun, pengaruh gaya dari M1 tetap ada dan berlaku pada M2. Dan 3, pengamatan dan perhitungan solusi gerak hanya difokuskan pada M2 yang kini kita tulis sebagai massa M, dengan posisi M dituliskan melalui persamaan berikut. Dalam meninjau gaya sentral, kita akan banyak melihat gerak partikel dalam kerangka koordinat kartesian seperti gambar di samping, sehingga posisi dari M ditulis sebagai berikut. Terima kasih telah mengikuti materi pendahuluan gaya sentral. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan sifat konservatif gaya sentral pada segmen selanjutnya.